Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembuktian geometri affin untuk teorema 4.8 dan contoh 4.2 untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem geometri. Sebelumnya, perkenalkan, Fatima Iza Aulia dan teman-teman saya, Raja Naufal, Nimas Ismi Aufa, dan Astrid Tia Putri. Kami dari kelompok 6, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja kita mulai untuk pembuktian teorema 4.8. Teorema 4.8 berbunyi, setengah putaran A ke B dan setengah putaran C ke D, bila dan hanya bila translasi A ke D dan C ke B sama. Karena pada teorema ini disebutkan bila dan hanya bila, maka kita harus membuktikan dua kali, dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Pembuktian yang pertama dari kiri ke kanan, maksudnya adalah kita akan membuktikan jika setengah putaran A ke B sama dengan setengah putaran C ke D, maka translasi A ke D sama dengan translasi C ke B. Untuk pembuktian yang kedua dari kanan ke kiri, yaitu jika translasi A ke D sama dengan translasi C ke B, maka setengah putaran A ke B sama dengan setengah putaran C ke D. Pertama, kita akan membuktikan dari kiri ke kanan. Kita berangkat dari setengah putaran A ke B sama dengan setengah putaran C ke D. Selanjutnya, karena kita akan membuktikan translasi A ke D sama dengan translasi C ke B, maka kita berangkat dari translasi A ke D. Berdasarkan teorema 4.7 yang berbunyi, hasil kali dua setengah putaran A ke B dan setengah putaran B ke D adalah translasi A ke D. Maka untuk langkah kedua, translasi A ke D sama dengan setengah putaran A ke B kali setengah putaran B ke D. Dari langkah 1 dan 2 kita dapat translasi A ke D sama dengan setengah putaran C ke D kali setengah putaran B ke D. Sekarang kita lihat untuk setengah putaran B ke D. Dari definisi 4.5, yaitu jika dua titik berlainan, misal A dan B ditukar oleh suatu dilatasi tunggal, AB ke BA atau A setengah putaran B, maka transformasi ini disebut setengah putaran. Maka kita kembali ke langkah 4. Setengah putaran B ke D sama dengan dilatasi BD ke DB. Kita tahu bahwa dilatasi BD ke DB sama dengan dilatasi DB ke BD. Maka dilatasi DB ke BD sama dengan setengah putaran D ke B. Langkah selanjutnya, dari langkah 3 dan 4 didapat translasi A ke D sama dengan setengah putaran C ke D kali setengah putaran D ke B. Dari teorema 4.7, yaitu hasil kali dua setengah putaran A ke B dan setengah putaran B ke D adalah translasi A ke D, maka terbukti bahwa translasi A ke D sama dengan translasi C ke B. Pembuktian pertama dari kiri ke kanan terbukti benar. Sekarang kita akan membuktikan untuk yang kedua. Pembuktian diketahui translasi A ke D sama dengan translasi C ke B, maka setengah putaran A ke B sama dengan setengah putaran C ke D. Dari premis kita dapat translasi A ke D sama dengan translasi C ke B. Lalu dari teorema 4.7, yaitu hasil kali dua setengah putaran A ke B dan setengah putaran B ke C adalah translasi A ke C, maka
translasi A ke D sama dengan setengah putaran AB kali setengah putaran B ke D. Dari teorema yang sama, teorema 4.7, kita tahu juga bahwa translasi C ke B sama dengan setengah putaran C ke D kali setengah putaran D ke B. Dari langkah 1, 2, dan 3, kita dapat setengah putaran A ke B kali setengah putaran B ke D sama dengan setengah putaran C ke D kali setengah putaran D ke B. Langkah selanjutnya, dari langkah 4 kita dapat setengah putaran A ke B kali setengah putaran B ke D sama dengan setengah putaran C ke D kali setengah putaran B ke D. Dari definisi 4.5, yaitu jika dua titik berlainan, misal A dan B ditukar oleh suatu dilatasi tunggal AB ke BA atau setengah putaran A ke B, maka transformasi ini disebut setengah putaran. Kita kembali ke langkah 6, maka kita dapat bahwa setengah putaran A ke B sama dengan setengah putaran C ke D. Di pembuktian kedua ini terbukti benar untuk dari kanan ke kiri, atau jika translasi A ke D sama dengan translasi C ke B, maka setengah putaran A ke B setengah putaran A ke B sama dengan setengah putaran C ke D. Dari dua pembuktian tadi terbukti benar bahwa setengah putaran A ke B dan setengah putaran C ke D bila dan hanya bila translasi A ke D dan C ke D sama. Terbukti benar. Selanjutnya, kita akan untuk contoh 4.2. Di contoh 4.2 berbunyi, jika ketiga diagonal dari suatu segi 6 yang tidak perlu konveks mempunyai titik tengah yang sama, maka buktikan sebarang dua sisi berhadapan sejajar. Kita lihat segi 6 ABC DEF. Diagonal EB dan diagonal CF adalah garis-garis invarian. Sekarang kita akan coba membuktikan. Ketahui bahwa segmen AD, segmen CF, dan segmen BE berpotongan di satu titik, yaitu titik 0. Akibat dari langkah 1, berarti O merupakan titik invarian. Karena O merupakan titik invarian, maka setengah putaran A ke D sama dengan setengah putaran B ke E. Akibat langkah 2 dan definisi 4.5 yang menyatakan bahwa ada titik invarian jika setengah putaran A ke B sama dengan setengah putaran B ke C. Karena setengah putaran A ke D sama dengan setengah putaran B ke E, maka berdasarkan teorema 4.8, transformasi D ke E sama dengan transformasi B ke A. Karena transformasi D ke E sama dengan transformasi B ke A, maka berdasarkan definisi 4.4, segmen DE sejajar dengan segmen BA. Lanjut. Karena O merupakan titik invarian, maka setengah putaran AD sama dengan setengah putaran FC. Akibat langkah 2 dan definisi 4.5 yang menyatakan bahwa ada titik invarian jika setengah putaran A ke B sama dengan setengah putaran B ke C. Karena setengah putaran A ke D sama dengan setengah putaran F ke C, maka berdasarkan teorema 4.8, transformasi D ke C sama dengan transformasi F ke A. Karena transformasi D ke C sama dengan transformasi F ke A,
Maka berdasarkan definisi 4.4, segmen DC sejajar dengan segmen FA. Lanjut, karena O merupakan titik invarian, maka setengah putaran E ke B sama dengan setengah putaran C ke F. Akibat langkah 2 dan definisi 4.5 yang menyatakan bahwa ada titik invarian jika setengah putaran A ke B sama dengan setengah putaran B ke C. Karena setengah putaran E ke B sama dengan setengah putaran C ke F, maka berdasarkan teorema 4.8, transformasi E ke F sama dengan transformasi C ke B. Karena transformasi E ke F sama dengan transformasi C ke B, maka berdasarkan definisi 4.4, segmen EF sejajar dengan CB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sisi-sisi yang berhadapan pada segi 6 yang tidak harus konveks sejajar. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.